Nabi Muhammad SAW diambil ruhnya, maka turunlah 3 malaikat dan mengetuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian Fatimah segera membuka pintunya. Tapi Fatimah tidak mendapatkan orang yang mengucapkan salam di sana. Tapi kata Rasulullah, ya Fatimah, mereka sudah ada di depan saya. Kemudian Rasulullah bertanya, ada apa? Kemudian malaikat Mikail menyampaikan bahwa kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu ya Rasul. Kemudian Rasulullah bertanya, mana malaikat Jibril? Kenapa dia tidak ikut bersama kalian? Dia tadi izin tidak mau datang ke sini karena tidak sanggup melihat sahabat tercintanya diambil ruhnya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, tolong Mikail, panggilkan malaikat Jibril karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kemudian malaikat Mikail memanggil malaikat Jibril, dan sesampainya malaikat Jibril di depan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, sebelum nyawa saya diambil, ada kabar apa dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, Allah menyampaikan bahwa surga tidak akan dimasuki oleh para rasul, para nabi yang lainnya sebelum engkau memasuki surga. Alhamdulillah, kata Rasulullah. Terus apa lagi ya Jibril? Dosa-dosamu seandainya kamu punya dosa, kesalahanmu seandainya kamu punya salah, semuanya telah Allah ampuni. Alhamdulillah. Tapi ya Jibril, itu kan urusanku. Aku tidak mengkhawatirkan diriku, karena aku yakin Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangiku. Yang aku pikirkan ini adalah bagaimana umatku. Rasulullah bertanya, ummati, ummati, ummati. Ya, jadi yang dipikirkan oleh Rasulullah menjelang wafatnya itu, ya Jibril, bagaimana nih warga GPP Pamengkang ini? Bagaimana nasibnya nih warga RT 6 RW 9 GPP ini? Tuh, Bu. Ngantuk enggak? Bu, ini Rasulullah sudah mengingat kita. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, bagaimana warga RT 6 RW 9 GPP? Bagaimana ya Jibril umatku? Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu sangat rindu kepada kita, sangat cinta kepada kita, dan mungkin kecintaan beliau lebih besar daripada kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saat menjelang wafatnya, Rasulullah tidak bertanya kepada Jibril, bagaimana istriku? Di situ ada Siti Aisyah. Bagaimana anakku? Di situ ada Siti Fatimah. Bagaimana menantuku? Di situ ada Ali bin Abi Thalib. Tidak ditanyakan itu. Kalau ketua DKM kan beda. Mungkin nanti jalan wafat, nanti istriku sama siapa?
Kalau aku meninggal, Yayan, nanti kamu sama siapa? Rasul tidak memikirkan bagaimana anaknya, istrinya, menantunya, tidak. Yang dipikirkan adalah kita. Inilah makanya malam ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gak apa-apa meskipun sudah di Rabiul Akhir. Bu, karena yang jauh kan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan nggak usah dipanggil, deket sih. Ibu tahu nggak kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di Rabiul Awal? Ada yang tahu? Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di Rabiul Awal? Enggak di Rabiul Akhir itu. Atau enggak di Ramadan? Enggak di Zulhijjah? Kenapa di Rabiul Awal? Ada yang tahu? Nanti dapat hadiah. Roda satu. Nah, ternyata Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Allah di bulan Rabiul Awal. Itu ternyata ada maksud dan tujuan. Dulu orang-orang Arab itu meyakini Rabiul Awal itu termasuk bulan yang apa ya? Tidak disenangi lah. Karena banyak orang yang usaha di bulan Rabiul Awal itu gagal, rugi. Jadi banyak ditakuti bulan Rabiul Awal itu dulu, zaman jahiliyah ke sana. Nah, Allah ingin menunjukkan bahwa Rabiul Awal itu tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Arab Quraisy. Maka Allah lahirkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, di bulan Rabiul Awal, sehingga Rabiul Awal menjadi mulia. Nah, intinya Bapak Ibu hadirin rahimahullah, setiap yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW akan terangkat menjadi mulia. Rabiul Awal yang tadinya ditakuti, tidak disenangi, sekarang menjadi bulan yang luar biasa, yang dinanti-nanti kedatangannya oleh jutaan, miliaran umat Islam di seluruh dunia. Dan kita termasuk di antaranya. Makanya alhamdulillah sekarang kita memperingati Maulid Nabi, hari kelahiran. Ada juga Maulud, waktu kelahiran. Kalau Mauludan pasar malam. Nah, Mauludan pasar malam di Kanoman dan Kasepuhan. Intinya sama saja, untuk menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya caranya saja yang berbeda. Kita menunjukkan kecintaannya dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW. Insya Allah kita pun terangkat menjadi orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal, untuk mengangkat derajat bulan Rabiul Awal. Kalau bulan-bulan yang lainnya sudah disepakati, Muharram dari dulu sudah luar biasa dihormati. Ramadan
sepakat semua orang-orang Arab juga memuliakan Ramadan. Zulhijjah juga begitu. Nah, Rabiul Awal ditinggalkan, sekarang menjadi mulia. Pertanyaan berikutnya, Nabi Muhammad SAW lahir di hari apa? Senin. Benar. Serius? Senin. Pernah lihat aktenya? Ada yang tahu kenapa lahirnya di hari Senin? Kenapa enggak di hari Jumat? Sayyidul Ayam? Mulai hari Senin. Bu, kenapa enggak di hari Jumat saja? Hari Jumat kan Sayyidul Ayam tuh, penghulunya hari. Nah, ini juga ada alasannya. Ternyata menurut catatan sejarah, dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, itu ada kejadian-kejadian luar biasa yang pernah dialami oleh para nabi dan rasul. Allah tidak ingin nanti ada kejadian luar biasa kemudian bersamaan dengan nabi-nabi yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu khusus spesial, maka dilahirkan di hari Senin. Karena di hari Seninlah tidak ada kejadian sejarah yang berkaitan dengan para nabi dan rasul. Maka spesial hari Senin itu khusus kejadian yang luar biasa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tema peringatan kali ini adalah ajang pembentukan akhlakul karimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini satu tujuannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Ternyata bukan hanya bagi umat Nabi Muhammadnya saja, bukan hanya bagi orang-orang Islam saja, seluruh alam mendapatkan keberkahan. Di antaranya, kalau zaman dulu kan ada raja apa tuh yang bawa gajah-gajah begitu? Raja Abraha. Raja Abraha dari Yaman membawa pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Dan orang-orang Quraisy termasuk penjaga dari Ka'bah yaitu Abdul Muthalib itu sudah pasrah, menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mungkin orang Quraisy menghadapi pasukan bergajah. Dan akhirnya Allah berkehendak mengirim apa tuh? Burung ababil. Padahal burung dengan gajah itu gede mana? Gede gajah. Tapi kenapa gajah yang mati? Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang merasa besar itu belum tentu menang, ya. Yang merasa kuat gede itu belum tentu menang. Yang jumlahnya banyak belum tentu menang. Buktinya saat perang Badar, jumlah umat Islam sekitar 300, lawannya 1000. Siapa yang menang? Mestinya yang menang itu yang 1000. Tapi kenyataannya umat Islam yang hanya sekitar 300. Pasukan bergajah mati. Kemudian berkah dari kelahiran Nabi, ada ibu yang namanya Siti Halimah. Beliau
beliau mendapatkan kesempatan untuk menjadi ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Berkah, susunya bagus, lancar, nggak usah dikasih makan daun katuk lagi, sudah luber bu, ya. Berkat menyusui Nabi Muhammad SAW. Kemudian ternaknya, kebunnya luar biasa, jadi berkah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Kemudian innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Salah satu rahmatan lil alaminnya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Yang tadinya manusia saat itu memiliki anak perempuan itu merasa hina. Jadi ibu-ibu, Bu, ibu bersyukur kepada Allah lahirnya tahun berapa ibu-ibu? Ya di abad ke-21 inilah, ya. Alhamdulillah sehingga bisa hidup. Anaknya yang perempuan alhamdulillah lahirnya di abad sekarang bisa hidup sampai punya cucu hidup. Andaikan lahirnya di masa jahiliyah, langsung dikubur, langsung dibunuh karena memiliki anak perempuan itu adalah aib, kehinaan. Nah, makanya datangnya Rasulullah disempurnakanlah akhlak manusia itu. Ditatalah kehidupan dari mulai kehidupan rumah tangga. Nah, disinilah Bapak Ibu hadirin rahimahullah, bagaimana Rasulullah itu menjadi suri tauladan dalam membina rumah tangga. Ibu-ibu, Bu, tolong jaga suami ibu. Ada yang cinta kepada suaminya? Ada yang sayang? Benar. Padahal di belakang Pak Ustaz, saya sih cinta, tapi suami sayanya tuh nggak pernah punya pengertian. Adanya nuntut saya harus cantik, saya harus seksi, saya harus wangi. Tolong sampaikan Ustaz, kalau istrinya ingin cantik, belikan dong bedaknya. Supaya kinclong, belikan dong skincare-nya. Sampaikan ya Pak Ustaz. Ya, makanya disampaikan nih Bu, sudah disampaikan ya. Nanti selesai pengajian, nanti suami ibu akan membelikan bedak, skincare, wangi gitu. Tapi semen jangan dibeli. Semen putih diplok biar putih katanya. Jangan. Nah, Bu, suami ibu juga ingin diperhatikan oleh ibu. Saya pernah lihat TikTok, ada kampung janda, Pak. Ada kampung janda. Sementara kampung duda nggak ada. Nggak ada kampung duda itu, yang ada kampung janda. Berarti suaminya mati. Dan sebagian diceraikan. Tunggu yuk, kayak ngerti Pak. Jadi memang Bu, kalau ingin mateni laki gampang. Ya, gampang. Disewoti besa bandina, beli mati urung.
Saya punya teman curhat ke saya, Pak Ustadz, istri saya tuh kalau sholatan rajin, Ahad musola Darussalam, nanti nih Rebo di musola RT 7, nanti Jumat ada lagi, rajin sholawatannya, tapi lidang-lidang saya dicuekin. Padahal saya tuh pada Isya tuh udah pakai sarungan baik. Rabi kula habis sholat Isya, habis doa malah sholawatan mandi. Beli ngerti-ngerti. Isunus kepengen tuh. Nah, Bu, jadi gampang lah. Aja ngajarin kan sih, ngasih tahu aja. Kasihan Bu, ini suami yang curhat tuh, kalau sudah diseneni bari rabi tuh, mangan beli dulu. Padahal tumpong. Nih meja makan anak, tapi langka rasa pingin mangan tuh. Pingin menggawe sungkan. Akhirnya ngelamun baik. Sampai anak imam masjid, di sini imamnya Pak Sulaiman. Mudah-mudahan beli ngalami ini kan ya. Imam masjid ngimamin Allahu Akbar, dikira makmum masih baca doa iftitah. Suara memang baik. Sampai akhirnya digebrak sama makmum. Bismillahirrahmanirrahim baru. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Terus peragat imami ditanya, "Hari Ustaz kenapa menang bayar?" "Iya, pengen berangkat ke musola tuh. Di Senen ini bari rapi." Wah, ngomong begitu. Jadi pas takbiratul ihram tuh kalimat apa dipegat baik. Tuh makanya tolong Pak RW yang imamnya lagi eng-engan sama Rabi ya, sementara jangan dijadikan imam. Pemenang baik ya Bu ya, ajak melas. Kasihan. Nah, jadi ibu-ibu bolehlah rajin sholawatan tiap dina kayak nggak apa-apa. Tapi ingat, hukum sholawatan sunnah atau wajib? Bu, hukum sholawatan itu sunnah atau wajib? Wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi ngurusi laki paling semangat Pak RW. Pak RW paling semangat. Wajib. Waduh. Ya. Itu. Nah, Rasulullah mengajarkan itu. Bagaimana seorang suami menjaga istri, menuntun istri. Istri bagaimana memenuhi keinginan suami, bagaimana mendidik anak-anaknya, bagaimana menjaga harta bendanya. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat perhatian kepada anak-anaknya, luar biasa. Bahkan kepada cucu-cucunya. Nah, ini perlu ditiru oleh kita, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh qari'ah itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Jadi kita nggak usah nyari siapa yang idolanya.
Ya, jangan mencari siapa nih tokoh favoritnya, nggak usah. Ya, tolong nih remaja-remaja, termasuk ibu-ibu, nggak usah kesemsem sama tokoh-tokoh drakor. Meskipun saya yakin tokoh drakor itu lebih ganteng daripada suami ibu. Oh betul, ngerasa. Tapi tolonglah tetap prioritaskan suami. Meskipun ustadznya lebih ganteng daripada suami ibu, tolong bu, jangan tertarik sama ustadz. Gitu ya. Kasihan. Sampai ada peribahasane wong kanda ibu, dari suami bu. Mendingan diseneni wong se-RW. Beli peduli. Masih bisa turu, masih bisa mangan enak. Eng-engan dari se-RW nih, suami ibu masih mending ketimbang eng-engan dari bener Pak? Ngalamin. Tuh. Saking lemahnya suami ibu tuh begitu. Daripada diseneni bari rabi, mendingan diseneni bari se-RW. Mangan masih enak, turu masih lari. Tapi lamun diseneni bari rabi, selera makan hilang, kerja malas. Nah itu suami yang gak punya duit Pak. Yang gak punya duit mabur. Ya. Bagaimana mau betah di rumah? Tiap pulang engkau tidak ada di rumah. Jangankan menyambutku dengan senyuman, menemani, nyediain kopi gak? Nggak ada. Kenapa ini disebut kopi coba? Kenapa enggak bolu, bajigur? Karena kopi itu bisa dinikmati manisnya ketimbang janji manis. Janji manis itu kadang menyakiti. Jadi mendingan manisnya bisa dinikmati manisnya. Tapi kalau janji manis menyakiti. Tuh, yang punya duit akhirnya begitu. Wah, rabi kita jarang di rumah, nggak pernah nyambut, beli sok gawe kopi, kabur baik. Akhirnya begitu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di RW 9 sakinah, mawadah, warahmah. Jadi istrinya si Sakinah, si ya, mudah-mudahan warga di sini keluarganya keluarga yang tenang, sakinah, mawadah, punya rasa cinta dan kasih sayang, sehingga anak-anaknya juga meniru orang tuanya. Bu, anak itu, Pak, anak itu menilai kita. Jangan disangka anak kita diam saja. Pernah di Inggris, tahu Inggris? Diadakan audisi berperan, berakting. Nah, ternyata dari sekian ratus peserta itu yang juara adalah anak yang berperan seperti orang yang marah-marah. Ditanya oleh panitia, kamu kursus di mana nih belajar aktingnya? Enggak kursus. Pelatihnya siapa? Enggak ada. Nah terus kamu bisa akting marah-marah begitu, belajar dari mana? Belajar dari ibu ayah saya. Tiap hari ibu marahin ayah saya. Wow, saya lihatin terus. Oh gitu cara marahnya. Tuh luar biasa. Jadi hati-hati kalau bapak ibu
ada yang tidak senang, jangan ditumpahkan ketika ada anak-anak. Ya Pak, Bapak mengkel sama rapiku, mancing kamar, kunci, wis, supaya anak beli dulu. Akur kan di jero kamar. Nah Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang luar biasa kepada kita. Dari mulai tutur kata sudah dicontohkan. Rasul itu sangat lemah lembut, Pak. Lemah lembut. Jangankan kepada sahabat-sahabatnya, kepada musuh-musuhnya juga. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu lemah lembut. Tidak kasar. Karena kalau kasar pada pergi itu jauh itu orang-orang. Tapi dengan kelemah lembutan hati Rasulullah itu, maka para sahabat bisa berkumpul kompak. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Dari mulai tutur katanya sampai bagaimana membina rumah tangga, bahkan kalau perlu membina RW, membina RT, membina negara juga, mestinya mengikuti contoh yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berkah nanti. Yang alam aja berkah dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah itu, kalau di umat-umat lain kan, ketika ada yang berbuat dosa, Allah turunkan azab. Umat Nabi Nuh membangkang, Allah kirim banjir bah. Umat Nabi Lut membangkang, Allah kirimkan gempa bumi yang membolak-balikan bumi itu. Tapi umat Nabi Muhammad tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau pelakunya meninggal duluan. Itu bentuk rahmatan lil alamin. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin rahimahumullah. Semua sisi kehidupan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Saya pernah ditanya, Pak Ustaz, memang Rasulullah pernah mencontohkan semua sisi kehidupan? Kata saya, pernah. Bikin martabak, Rasulullah bisa? Bisa. Emang ada dalilnya? Ada. Mana dalilnya? Kira-kira dalilnya apa ya? Ketika diminta Rasulullah pernah mencontohkan bikin martabak, enggak? Ternyata dalilnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya tuh sama tukang martabak, cara bikin martabak. Jadi prinsipnya Rasulullah pernah mengajarkan kalau mau bikin martabak, sana nih dalilnya nih, tanya sama orang martabak. Jadi sudah lengkap itu. Cara mengatur duit ada. So, apalagi dagang, Rasulullah itu bisnisnya ekspor impor. Itu Rasulullah, Pak. Bayangkan. Jadi Rasulullah itu bisnismen. Bisnisnya tidak tanggung-tanggung. Tidak sekulir bak pamengkang saja, enggak. Ekspor impor. Dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Palestina,
Luar biasa Rasulullah itu. Saudagar kaya. Makanya bisa melamar Siti Khadijah dengan 100 unta. Bayangkan 100 unta. Kalau harga unta sekarang ini 60 juta kali 100 berarti sudah berapa? 6 miliar. 6 miliar. Ada yang punya uang 6 miliar di sini? Ada. 6 miliar tuh saat itu. Luar biasa. Jadi Rasulullah itu kaya raya. Jangan dikira Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu kaya raya. Hanya kekayaannya itu dibagi-bagikan, disedekahkan. Ada dinar di rumahnya, cepat disedekahkan. Itu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tinggal menunggu. Rasulullah amanah, dapat dipercaya. Coba kita juga dapat dipercaya. Diberi jabatan, usahakan semaksimal mungkin. Dititipi duit, sampaikan kepada yang berhaknya. Kalau dititipinya 1.000, disampaikannya 700. Ya 1.000 lagi lah. Tapi tunjukkan keteladanannya dulu. Rasulullah sangat amanah, maka para sahabatnya juga amanah. Ada yang bernama Abu Ubaidah bin Abdullah bin Jarrah. Beliau itu sangat amanah, diberikan jabatan Basnas. Kalau sekarang ya, jabatan Basnas, ya amanah, sampai mendapatkan gelar Aminul Ummah, kepercayaan umat. Itu Abu Ubaidah bin Abdullah bin Jarrah. Luar biasa. Rasulullah fatonah, cerdas, luar biasa. Sidik, selalu menyampaikan hal yang benar. Nah, Rasulullah juga sangat santun. Pak, Bu, kalau ibu ada yang ngejek, kira-kira apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Umpama ada ibu yang mancung di sini, tuh si Bangir datang tuh. Nah, kira-kira reaksi ibu apa? Ngebales. Tuh si Irang Beteng datang. Nah, Rasulullah tidak membalas. Kita pernah mungkin diceritakan oleh para ustaz, pernah Rasulullah lagi sujud ditumplekin kotoran unta. Pernah dengar? Apa Rasulullah membalas? Tidak. Lewat menuju masjid, ada yang meludah, pernah membalas? Tidak. Di Taif dilemparin, dibutuh sampai berdarah. Apakah Rasulullah membalas? Bahkan mau dibantu oleh malaikat Jibril menawarkan, "Ya Rasulullah, izinkan saya mengangkat bukit Taif untuk dilemparkan ke penduduk Taif." Kata Rasulullah, jangan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mendoakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang Taif, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Nah, kita juga belajar untuk kalau ada yang menghina tuh nggak usah dipedulikan. Coba sekarang yang hidungnya mancung, kalau dibilang pesek, apa hidungnya berubah pesek? Tetap mancung kan?
Yang bapak-bapak ganteng dibilang blesak, apa rubah jadi blesak? Enggak kan? Ibu, saya bawa uang. Coba bawa uangnya berapa? Saya lagi seni. Mau kayak buat parkir siap. Anak duit nih. Sewu ya. Saya kual-kual gitu. Rubah enggak? Rubah wujudnya jadi kusut. Kira-kira pelajaran dari uang ini apa? Nilainya tetap tidak berkurang meskipun kusut. Dari kusutnya, Bapak Ibu, tolong jangan pernah eng-engan. Karena kalau sudah eng-engan antar warga, ya Pak RW, antar suami, antar saudara, kalau sudah eng-engan, meskipun nantinya maaf-maafan, tapi tetap ada bekas. Ya enggak lah, dendamnya juga berlanjut. Tapi tetap ada bekas. Ingat deh, seperti uang nih. Kalau sudah kusut begini, tetap nggak hilang lagi. Sekarang ada uang 1.000, ada uang 100.000. Tapi yang 100.000 dikencingin kucing, jadi rada pesing. Kalau suruh ambil uang yang 1.000, ambil uang yang 100.000, pilih yang mana? Yang pesing. Pesing. Yang 1.000 bersih, Pak. Jadi pilih tuh, Bu. Jadi kalau diejek, dihina, biarin aja lah, doain aja. Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah, tobat, mudah-mudahan, gitu ya. Toh kita yang diejek tetap kan tidak berubah, nilainya juga tidak berubah. Uang yang 100.000 meskipun dikencingin, diinjak-injak, tetap baik 100.000. Udah ya, masukin lagi. Cuma saya ukur. Gitu ya. Jadi kalau ada yang menghina, doakan saja. Ada anak-anak yang ikut sholat, biasanya kan anak-anak mah ribuh ya. Ribuh, nggak usah digaplokin, ya, nggak usah dicubit. Doain baik, ya Allah, mudah-mudahan mereka ini jadi generasi penerus. Bisa ngimamin, jadi kiai, jadi ustaz. Doain aja gitu, nanti Allah yang ngatur. Gitu. Nah, ibu juga begitu kepada suami itu, ya Allah, berikanlah hidayah kepada suamiku. Gitu. Dibalik suami juga, ya Allah, berikanlah hidayah kepada istriku supaya pengertian. Gitu. Nggak usah dijaluk baik, gitu. Nah, doakan, nanti Allah yang mengatur. Itu hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan contoh kepada kita. Kalau ada yang membenci, doakan. Dan alhamdulillah Nabi Muhammad itu diakui kehebatannya bukan hanya oleh orang-orang Islam, orang-orang kafir pun mengakuinya. Pernah ada orang kafir meneliti orang-orang yang paling hebat pengaruhnya di dunia ini. Sampai jam berapa? Secapeknya. Ada orang kafir mengadakan penelitian kepada tokoh-tokoh dunia yang paling berpengaruh. Terkumpullah 100 orang. Dan ternyata ranking satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Siapa ranking satunya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang meneliti itu orang kafir. Namanya Michael Hart, mengadakan penelitian dari 100 tokoh dunia. Ternyata yang paling berpengaruh merubah peradaban dunia ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Maka alhamdulillah kita malam ini hadir di sini sehingga bisa sholawatan. Tadi alhamdulillah ada Irma yang nabur genjring, alhamdulillah. Karena kita hadir di sini ikut sholawatan. Kalau di rumah belum tentu. Ngaplak baik. Maka alhamdulillah kita hadir di sini. Meskipun pegel ada yang selonjor, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Iya, maafin panitia ya Bu ya. Sampai ibunya selonjor. Tapi insya Allah pahala Bu. Pahalanya lebih gede daripada bapak ini yang duduk di kursi. Enak di kursi. Ya, insya Allah pahala itu sesuai dengan tantangannya. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimahullah, ya Allah, saksikanlah bahwa kami di malam ini memperingati kelahiran Nabi-Mu, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, dan sebaik-baik makhluk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di sini, ini adalah menjadi saksi di pengadilan nanti. Tikar yang didudukin, snack yang ada di hadapan kita, mic yang saya pegang ini juga akan menjadi saksi. Tenda, lampu, segala macam ini akan menjadi saksi tak kala kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Dan mudah-mudahan saksi-saksi ini termasuk saksi yang meringankan bagi kita, saksi yang membantu menolong kita, saksi yang menutupi kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita layak diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Bapak Ibu, kalau ngaku, tahu ngaku? Itu adalah sesuatu yang mudah, murah, enteng. Ibu percaya nggak? Saya ini adalah saudaranya Prabowo. Saya ini adalah saudaranya Prabowo. Percaya? Harus percaya, yang Ustadz yang ngomong. Ya, dia harus percaya lah. Nggak mungkin kan Ustadz bohong. Tapi yang perlu kita pikirkan, nanti Prabowo-nya ngakuin nggak? Nah itu. Nah kita, saya umat Nabi Muhammad. Saya umat Nabi Muhammad. Siapapun boleh. Hatta itu orang kafir boleh. Saya juga umat Nabi Muhammad. Padahal ada salibnya. Ya silakan saja, ngaku mah nggak apa-apa. Memang harus bayar tak? Pak, bayar enggak? Enggak kan? Saya mantunya Pak Haji, apa perlu bayar dulu? Dan boleh saya ngaku mantunya Pak Haji juga. Tapi yang perlu dipikirkan adalah Pak Hajinya ngaku beli, gue mantu kayak makan. Gitu. Nah kita ngaku sekarang umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana umat Nabi Muhammadnya mengakui kita sebagai umatnya. Itu PR besar. Jadi pulang dari sini mikir gimana caranya Nabi Muhammad mengakui nih wong model mungkin itu jadi umat Nabi Muhammad.
sambil ngaca tuh, potongan mungkinnya diakui itu nih. Jadi umat Nabi Muhammad itu PR bagi kita. PR bagi kita selesai dari sini adalah berusaha memantaskan diri sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Perbaiki sholatnya, ngajinya, puasanya, tutur katanya diperbaiki, akhlaknya. Karena Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di Al-Quran banyak sekali dijelaskan akhlak-akhlak Rasulullah. Nah itulah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi apa PR-nya? PR selesai acara ini? Ngaca. Ngaca ya. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai umat Nabi Muhammad. Dan Rasulullah juga mau mengakui sebagai umatnya. Gitu ya. Mungkin sampai sini saja. Kita doa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khususan warga GPP Pamengkang al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa inda hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allah, malam ini kami memperingati kelahiran Nabi-Mu, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia. Cintaan kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan jadikanlah Nabi Muhammad mengakui kami sebagai umatnya ya Allah. Diakui oleh Nabi-Mu ya Allah, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka bimbinglah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah, agar kami ini bisa mengikuti akhlak Rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada Bapak Eksekutif Supporting SAGMPD, CPR, CPS, CWMC selaku Kepala Sekolah SD Islami Al-Azhar Kabupaten Cirebon. Melalui peringatan Maulid Nabi ini, mari kita tingkatkan semangat untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada keluarga, lingkungan, dan sesama. Jadikanlah akhlak mulia Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan di zaman modern ini. Semoga dalam meneladani beliau, kehidupan kita menjadi lebih berkah, penuh kedamaian, dan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Baik, tanpa kita sadari kita sudah masuk ke penghujung acara, yaitu adalah penutupan. Saya selaku MC dengan nama Syahrir Febri Ibrahim, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.